Bab 2901, dia adalah Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, saya, Jifan, dengan ini mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, saya memutuskan semua hubungan dengan Sekte Blissful. Aku bukan lagi arahat atau murid dari Sekte Bahagia. Suara Jifan bergema di seluruh wilayah Sekte Bahagia, mengejutkan semua orang. Para murid dari Sekte Bahagia menyaksikan dalam keheningan yang tercengang saat Jifan, Arhat, sekarang mantan Arahat, dari Sekte Bahagia, mengumumkan niatnya untuk memutuskan hubungan dengan Sekte Bahagia. Mereka semua tercengang dan memasang ekspresi tidak percaya dan bingung di wajah mereka. Arahat mereka telah membunuh orang-orang sektenya sendiri dan memutuskan hubungan dengan sekte tersebut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan Arahat? Tidak butuh waktu lama sebelum para murid mengetahui keberadaan Duan Lingtian. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan ekspresi apatis di wajahnya. Dia memancarkan udara yang menyendiri dan misterius. Siapa pria itu? Yah, dia datang dengan arahat. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya jadi saya yakin dia bukan dari sekte kami. Sejak arahat memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan kita, apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan pria itu? Sementara itu, pejabat tinggi dari Sekte Blissful telah keluar dari kediaman mereka setelah mendengar pengumuman Jifan. Ketika mereka berkumpul, mereka saling memandang dengan bingung ketika mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Jifan telah kembali. Apa dia sudah gila? Apakah dia tahu apa yang dia katakan? Dia ingin memutuskan hubungan dengan Sekte Bahagia. Apa yang salah dengan dia? Kata-katanya pasti akan membuat marah pemimpin sekte. Aku merasa tingkah Jifan aneh. Bukan karakternya untuk melakukan hal seperti itu. Mungkinkah dia dipaksa mengucapkan kata-kata seperti itu? Murid-murid dari Sekte Bahagia tidak berhenti dan terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah benar arahat yang berbicara? Kedengarannya seperti itu, kurasa, dia akhirnya kembali. Pemimpin sekte dan leluhur tua sedang menunggu kepulangannya. Saya yakin bahkan dalam mimpi terliar mereka pun mereka tidak membayangkan arahat akan memutuskan hubungan dengan sekte begitu dia kembali ke sekte itu. Saya mendengar bahwa Arhat pergi dengan leluhur tua Lian. Leluhur tua Lian sudah meninggal, tetapi Arhat masih hidup dan sehat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sama sekali. Arhat bertindak agak aneh. Mungkinkah itu terkait dengan kematian leluhur tua? Kata-kata Jifan, tentu saja, menyebabkan kegemparan besar di wilayah Sekte Blissful. Pada saat ini, suara yang sangat keras dan marah bergema di seluruh Sekte Bahagia. Jifan, itu adalah pemimpin sekte. Banyak murid, tentu saja, mengenali suara itu sebagai milik Liu Xuankong, pemimpin sekte dari Sekte Bahagia. Dia terdengar sangat marah. Tentu saja, dia marah. Bagaimana mungkin dia tidak? Arahat adalah murid langsungnya. Jika aku jadi dia, aku juga akan marah tanpa peduli apakah arahat punya alasan bagus untuk melakukan ini. Yah, pemimpin sekte punya banyak alasan untuk marah. Ledakan, 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 ledakan keras terdengar segera setelah Liu Xuankong berbicara. Sosok tinggi dan kekar sepertinya muncul dari udara tipis pada saat ini. Sosok itu bergerak dengan kecepatan kilat, meninggalkan udara yang terdistorsi di belakangnya. Jadi ini pasti Liu Xuankong, pemimpin sekte dari Sekte Bahagia. Sebelumnya, Duan Lingtian tidak akan bisa melihat pergerakan Liu Xuankong. Lagi pula, seperti Lian, leluhur tua dari Sekte Bahagia, Liu Xuankong juga seorang duke surgawi 9 istana. Liu Xuankong mungkin tidak sekuat Lian, tapi dia masih jauh lebih kuat daripada duke surgawi 9 istana biasa. Pada saat ini, Liu Xuankong tampak lambat di mata Duan Lingtian, membuatnya mudah untuk melihat setiap gerakan Liu Xuankong. Bagaimanapun, kekuatannya sekarang adalah dari Raja Surgawi 10 istana setelah sedikit terkuras. Bagaimana mungkin seorang Raja Surgawi 9 istana menyembunyikan gerakannya dari Raja Surgawi 10 istana? Dengan penampilan Liu Xuankong, banyak orang mulai terbang dari segala arah dari tanah Sekte Bahagia dan berkumpul di belakang Liu Xuankong. Liu Xuankong akhirnya berhenti agak jauh dari Duan Lingtian dan Jifan. Dia menatap Jifan dengan muram dan bertanya, Jifan, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Mas, setelah melihat Liu Xuankong, Jifan hampir secara naluriah mengucapkan kata, Tuan. Namun,
Dia menelan kata-kata itu kembali ketika dia ingat dia telah memutuskan hubungan dengan Sekte Blissful. Dengan memikirkan bencana yang akan datang yang akan menimpa Sekte Bahagia, dia mengabaikan Liu Xuankong meskipun ada perasaan pahit yang muncul di hatinya. Astaga, 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 astaga. Embusan angin bertiup di udara saat sekelompok orang lain muncul di belakang Liu Xuankong. Mereka adalah pejabat tinggi dari Sekte Blissful. Mereka semua memelototi Ji Fan dan menegurnya satu demi satu. Jelas mereka tidak sabar untuk mengulitinya hidup-hidup. Ji Fan, pemimpin sekte sedang berbicara denganmu. Ji Fan, apakah kamu telah menjadi sombong dan menumbuhkan sayap setelah kembali dari Wastelen sehingga kamu tidak melihat kebutuhan untuk membungkuk dan menyapa pemimpin sekte yang merupakan tuanmu? Kamu bahkan berani mengabaikannya. Ji Fan, apakah kamu gila? Apa maksudmu dengan memutuskan hubungan dengan sekte itu? Ji Fan, bahkan jika kamu menyesali ini, aku tidak akan lagi mengakuimu sebagai arahat dari Sekte Bahagia kita, apapun yang terjadi. Tepat sekali, Anda memalukan sekte. Kami tidak akan membiarkan kotoran sepertimu menodai posisi pemimpin sekte dari Sekte Bahagia. Ji Fan, tentu saja, tidak nyaman dan merasakan tekanan karena mendengarkan kata-kata marah mereka. Namun demikian, ketika dia mengingat kekuatan pemuda berpakaian ungu di sebelahnya, dia tetap teguh dan teguh. Pada akhirnya, dia memandang Duan Lingtian dan menunjuk Liu Xuankong sambil berkata, Tuan Duan, dia adalah Liu Xuankong, pemimpin sekte dari Sekte Bahagia. Li Ping, leluhur tua Sekte Bahagia lainnya, tidak ada di sini. Belum, dia adalah seorang duke surgawi 10 arah. Ji Fan, beraninya kau. Liu Xuankong merasa darahnya mendidih ketika mendengar kata-kata Ji Fan. Sedikit kekesalan bisa terlihat di matanya juga. Tak perlu dikatakan, para pejabat tinggi dari Sekte Blissful sama-sama marah dengan kurangnya rasa hormat Ji Fan. Wajah mereka memerah karena marah. Ji Fan, kamu tidak hanya tidak menghormati tuanmu, tetapi beraninya kamu tidak menghormati leluhur tua Li Ping dengan memanggilnya dengan namanya. Betapa kurang ajarnya. Ji Fan, apakah kamu mencari kematian? Ji Fan, menurut aturan sekte, kamu akan dihukum berat karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Tepat sekali, apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan sekte hanya karena Anda mau? Anda dibesarkan oleh sekte, Anda hanya bisa pergi jika sekte menyetujuinya. Ji Fan, di sisi lain, menutup telinga terhadap teguran mereka. Dia menoleh ke Duan Lingtian sebelum dengan rendah hati memberi isyarat padanya. Duan Lingtian, seperti biasa, melangkah maju perlahan sebelum dia berdiri di depan Ji Fan. Dengan ini, perhatian semua orang beralih ke Duan Lingtian. Mereka segera memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidikinya. Meskipun dia dapat dengan mudah menghentikan mereka dari melakukannya, dia memilih untuk membiarkan mereka menyelidikinya. Para pejabat tinggi dari Sekte Blissful menemukan bahwa mereka dapat menemukan basis kultivasi Duan Lingtian, mereka hanya berhasil mengetahui usianya. Pemuda berpakaian ungu ini bahkan belum berusia 100 tahun. Ji Fan memanggilnya sebagai Tuan Duan sebelumnya, dan Tuan Duan berusia kurang dari 100 tahun. Mungkinkah dia, apakah dia Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai? Begitu mereka menemukan Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, pejabat tinggi yang terkejut dari Sekte Bahagia akhirnya menyadari bahwa pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depan mereka adalah Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari Surgawi Tai. Sekte, Bab 2902, Li Ping, Raja Surgawi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung para pejabat tinggi dari Sekte Blissful meledak menjadi kegemparan. Mereka semua bingung dan penasaran mengapa Ji Fan, mantan arahat Sekte Bahagia, membawa Duan Lingtian ke tanah sekte mereka. Duan Lingtian, dia Duan Lingtian, jadi, dia adalah transenden yang belum genap berusia 100 tahun dan secara luas dianggap sebagai alkemis surgawi terbaik di 6 wilayah Tenggara. Jadi dia orang yang leluhur tua Lian pergi ke Wastelen untuk dibunuh. Bagaimana dia masih hidup? Apa yang dia lakukan di tanah milik Sekte Blissful? Apa yang terjadi? Mengapa Ji Fan membawanya ke sini? Pada saat ini, Liu Xuankong, pemimpin sekte dari Sekte Bahagia, menatap Duan Lingtian dengan tajam. Dia memutuskan untuk menahan amarahnya untuk saat ini saat dia bertanya dengan suara yang dalam, jadi, kamu Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai. Duan Lingtian tidak berkenan menjawab pertanyaan Liu Xuankong.
Sebagai gantinya, dia bertanya dengan acuh tak acuh, Jivan memberitahu saya bahwa banyak dari Anda di sana dengan suara bulat memutuskan untuk membunuh saya. Tingkah laku Jivan yang aneh dan kehadiran Duan Lingtian di tanah milik Sekte Blissful memunculkan perasaan tidak menyenangkan di hati Liu Xuankong. Mengapa kamu di sini? Apakah orang-orangmu yang membunuh tuanku? Tidak, jawab Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, setelah mendengar jawaban Duan Lingtian, Liu Xuankong menatap Duan Lingtian dengan saksama, mencoba mengukur apakah Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia memastikan bahwa Duan Lingtian tidak berbohong, dia merasa lega. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, Jivan berkata, Lian, leluhur tua sekte bahagiamu, melebih-lebihkan dirinya sendiri dan berusaha membunuh Tuan Duan. Sayangnya, dia mati di tangan Tuan Duan. Begitu Jivan selesai berbicara, seluruh tempat itu sunyi seperti kuburan. Orang-orang dari Sekte Blissful tidak bisa berkata-kata. Sedikit ketakutan bisa terlihat di mata mereka saat mereka saling bertukar pandang. Pada saat ini, seorang biksu tua mengenakan kasaya perak yang berdiri di belakang Liu Xuanlong memecah kesunyian. Dia mencibir pada Jivan sebelum dia berkata, jelas tidak mempercayai kata-kata Jivan. Jivan, apakah kamu menganggap kami sebagai anak berusia 3 tahun? Bagaimana bisa bocah ini yang bahkan belum berusia 100 tahun membunuh leluhur tua Lian? Jivan pasti sudah gila. Aku sudah curiga dia sudah gila ketika dia mengumumkan dia memutuskan hubungan dengan Sekte Blissful. Dengan ini, aku bisa memastikan dia benar-benar sudah gila. Apakah dia memukul kepalanya dan mengalami cedera di otaknya? Bagaimana dia bisa mengucapkan omong kosong seperti itu? Sudah tidak dapat dipercaya bagi seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun untuk menerobos dan menjadi surgawi tertinggi surgawi. Namun, dia mengklaim bahwa bocah itu membunuh leluhur tua Lian. Hanya orang bodoh yang akan mempercayai kata-katanya. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang menganggap serius kata-kata Jivan. Mereka mengira dia sudah gila. Saya kehilangan akal sehat. Jivan mencibir ke dalam ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Namun, dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Itu hanya akan membuang-buang energinya. Dia berpikir dalam hati, berdoa dengan sungguh-sungguh saat matanya tertuju pada sosok ungu di depannya. Saya menepati janji saya dan telah memutuskan hubungan dengan Sekte Bahagia. Saya sangat berharap Tuan Duan akan menyelamatkan hidup saya setelah dia memusnahkan Sekte Bahagia. Sementara itu, suara orang-orang dari Sekte Blissful telah mencapai puncaknya saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Duan Lingtian menemukan hiruk-pikuk suara menjengkelkan sehingga dia mengejek sebelum melepaskan energi asal surgawinya, membiarkannya beriak ke sekitarnya dalam radius 1000 meter. Dia telah membatasi area hingga 1000 meter untuk meningkatkan kekuatan penghancur energi. Pada saat berikutnya, tangisan menyedihkan dari pejabat tinggi Sekte Blissful terdengar di udara satu demi satu. Mereka jelas kesakitan. Sementara itu, para murid dari Sekte Bahagia dengan kultivasi yang lebih buruk kurang beruntung, energi menyebabkan darah melonjak keluar dari lubang mereka, mengakibatkan kematian mereka. Mayat mereka jatuh seperti lalat ke tanah. Setelah melihat banyak murid jatuh ke tanah, para pejabat tinggi memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki mereka hanya untuk menemukan bahwa para murid semuanya mati. Bahkan murid puncak surgawi tertinggi surgawi tidak selamat. Sepertinya hanya pejabat tinggi yang merupakan Celestial Dukes yang berhasil bertahan. Namun, ada beberapa pejabat tinggi dengan basis kultivasi yang lebih rendah yang berhasil bertahan hidup juga. Namun, mereka menderita luka ringan pada gendang telinga mereka, dan beberapa bahkan berdarah dari lubangnya. Bagaimanapun, pelepasan kecil energi asal surgawi dari pemuda berpakaian ungu telah berhasil membunuh semua murid peringkat rendah dari Sekte Blissful. Mati. Mereka semua mati. Pada saat ini, ekspresi Liu Xuankong dan pejabat tinggi dari Sekte Bahagia berubah secara dramatis. Mata mereka melebar ngeri saat mereka melihat Duan Lingtian. Bahkan Liu Xuankong, seorang duke surgawi 9 istana, sangat terkejut oleh kekuatan penghancur energi asal surgawi Duan Lingtian. Meskipun dia juga mampu melakukan ini, dia tidak berpikir dia akan bisa melakukannya dengan mudah seperti yang dilakukan Duan Lingtian. Pikiran panik muncul di benaknya saat ini. Dia pasti lebih kuat dariku. Bahkan, ada kemungkinan dia bahkan lebih kuat dari seorang duke surgawi 10 arah biasa. Apakah mungkin dia adalah Raja Surgawi Kuasi? Jika itu benar, maka,
tidak diragukan lagi dialah yang membunuh Tuan. Setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, kesadaran yang mengerikan akhirnya muncul pada orang-orang dari Sekte Blissful. Sepertinya Jifan tidak berbohong. Dengan kesadaran ini, suasana berubah menjadi surga dan tegang. Pada saat ini, suasananya bahkan lebih buruk daripada ketika Li Ping, satu-satunya leluhur tua dari Sekte Bahagia, mengetahui tentang kematian Lian, mendiang leluhur tua dari Sekte Bahagia. Sementara itu, Duan Lingtian melihat ke kejauhan saat dia memperluas kesadaran surgawinya ke bagian terdalam dari harta Sekte Blissful. Sudut bibirnya sedikit melengkung seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang lucu. Menarik. Ledakan. Dasar tanah Sekte Blissful tiba-tiba bergetar dan bergetar selama 15 menit sebelum berhenti. Kemudian, ledakan tawa hangat terdengar di udara sebelum sebuah suara terdengar. Aku, Li Ping, akhirnya berhasil menembus dan menjadi Raja Surgawi. Suaranya sangat energik. Sesaat kemudian, keributan meletus di antara pejabat tinggi sekali lagi. Apakah aku salah dengar? Apakah leluhur tua Li Ping mengatakan dia telah menjadi Raja Surgawi? Leluhur tua Li Ping telah menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Sudah 10.000 tahun sejak Raja Surgawi muncul di Sekte Bahagia kita, kan? Setelah 10.000 tahun, Raja Surgawi akhirnya muncul di Sekte Bahagia lagi. Paman senior telah menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Mata Liu Xuankong langsung menyala. Sedikit harapan bisa terlihat berkedip di matanya. Sebelumnya, dia khawatir jika Duan Lingtian adalah Raja Surgawi kuasi. Jika itu benar, Li Ping yang merupakan Duke Surgawi 10 arah pasti tidak akan cocok dengan Duan Lingtian. Rasa lega mengalir di nadinya sekarang setelah dia mendengar Li Ping telah menjadi Raja Surgawi. Suara energi dan kuno terdengar di udara lagi. Penggemar telah kembali. Dia jelas telah menyelimuti seluruh harta Sekte Bahagia dengan kesadaran surgawinya dan telah menemukan kehadiran Jifan. Tuan Duan, ini Li Ping, leluhur tua lainnya dari Sekte Bahagia yang saya ceritakan sebelumnya. Jifan segera berkata kepada Duan Lingtian. Sepertinya dia baru saja menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Sedikit ketakutan bisa terlihat di matanya saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Dia mencoba mencari tanda-tanda ketakutan di mata Duan Lingtian juga. Lagi pula, jika Duan Lingtian takut, itu berarti Duan Lingtian tidak yakin dia akan mampu mengalahkan Li Ping yang baru saja menjadi Raja Surgawi. Bab 2903, Serangan Raja Surgawi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Jifan, mantan arhat dari Sekte Bahagia, menatap Duan Lingtian tanpa berkedip, mencoba mempelajari ekspresi Duan Lingtian untuk melihat apakah dia dapat mengumpulkan sesuatu tentang pemikiran Duan Lingtian tentang terobosan Li Ping, leluhur tua dari kebahagiaan. Sekte, saat ini, dia merasa seolah-olah hatinya ada di mulutnya. Jika Duan Lingtian takut pada Li Ping yang telah menjadi Raja Surgawi atau bukan tandingan Li Ping, itu berarti dia pada dasarnya telah menghancurkan masa depannya sendiri karena dia telah mencela Sekte Bahagia. Dia tidak akan bisa lagi kembali sebagai arahat dari Sekte Bahagia. Raja Surgawi, ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah bahkan setelah dia mendengar kata-kata Jifan. Dia mengamati tanah Sekte Blissful dengan acuh tak acuh sebelum matanya akhirnya mendarat ke arah dari mana suara itu berasal. Senyum kecil bisa terlihat di wajahnya. Setelah melihat reaksi Duan Lingtian, Jifan menyimpulkan Duan Lingtian pasti merasa percaya diri, dan dia menghela nafas lega dalam hati. Jelas baginya bahwa Duan Lingtian tampaknya tidak takut pada Li Ping yang baru saja menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang ini mati? Suara keras dan jelas terdengar lagi. Jelas, dia baru saja menemukan murid-murid Sekte Bahagia yang terbunuh oleh gelombang energi asal surgawi Duan Lingtian. Dia ada di sini. Tatapan Duan Lingtian berubah tajam. Sosok tua muncul di depan matanya. Sosok itu milik seorang biksu tua, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Liu Xuankong, pemimpin sekte dari Sekte Bahagia. Namun, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, biksu tua itu, Li Ping, adalah leluhur tua dari Sekte Bahagia. Apalagi, Li Ping baru saja mengumumkan bahwa dia telah menjadi Raja Surgawi. Li Ping, dia adalah seorang Duke Surgawi 10 arah sebelum ini, tapi dia baru saja menjadi Raja Surgawi. Li Ping sekarang tidak diragukan lagi adalah orang terkuat di Sekte Bahagia. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari sekte yang tahu apakah mereka memiliki Raja Surgawi kuasi yang melindungi secara diam-diam.
Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tertutup ini adalah Raja Surgawi, setelah tinggal di perbatasan begitu lama, basis budidaya mereka akan memburuk menjadi Raja Surgawi Kuasi atau Adipati Surgawi 10 arah. Karena alasan ini, mereka jelas bukan tandingan Raja Surgawi sejati seperti Li Ping yang baru saja melakukan terobosan. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, semua orang, kecuali Duan Lingtian, melihat Li Ping tampaknya muncul dari udara tipis di sebelah Liu Xuankong. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia secara alami dapat menangkap gerakan Li Ping. Selamat, Paman Senior, karena telah menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Liu Xuankong segera memberi selamat kepada Li Ping segera setelah Li Ping muncul. Selamat, leluhur tua. Para pejabat tinggi dari Sekte Blissful mengikuti jejak Liu Xuankong dan dengan cepat memberi selamat kepada Li Ping ketika mereka sadar kembali. Namun, Li Ping mengabaikan kata-kata ucapan selamat saat dia melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah. Ini adalah murid Sekte Bahagia kita. Sepertinya mereka dibunuh oleh gelombang energi asal surgawi. Bahkan sebelum menjadi Raja Surgawi, akan mudah untuk menentukan penyebab kematian para pria dengan kesadaran surgawinya, apalagi sekarang dia telah menjadi Raja Surgawi. Suaranya berangsur-angsur berubah semakin keras dalam kemarahan, menimbulkan ketakutan di hati para anggota Sekte Blissful, ketika dia berkata, siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Begitu Li Ping selesai berbicara, dia akhirnya melihat Ji Fan yang berdiri di seberangnya di dekat Duan Lingtian. Dia tahu ada sesuatu yang salah dan hendak mengatakan sesuatu kepada Ji Fan ketika salah satu tetua dari Sekte Bahagia yang berdiri di belakang Liu Xuankong angkat bicara. Leluhur tua, tetua dari Sekte Bahagia berteriak marah saat dia menunjuk Ji Fan. Ji Fan membawa orang luar kembali ke Sekte kami dan mengumumkan dia memutuskan semua hubungan dengan Sekte Bahagia. Semua pria dibunuh oleh pria yang dibawa Ji Fan ke sini. Setelah selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian yang berdiri di depan Ji Fan saat dia berbicara. Apa? Ekspresi Li Ping berubah drastis saat aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu adalah energi asal surgawi dari Raja Surgawi, itu, tentu saja, membuat para pejabat tinggi Sekte Blissful merinding, termasuk Liu Xuankong. Para pejabat tinggi dari Sekte Blissful saling memandang dan melihat ketakutan mereka di mata masing-masing. Meskipun mereka semua adalah Adipati Surgawi, mereka dapat dengan jelas merasakan ancaman yang ditimbulkan Li Ping. Jadi ini adalah energi asal surgawi dari Raja Surgawi. Raja Surgawi benar-benar kuat. Di sisi lain, meskipun basis kultivasi Ji Fan lebih lemah daripada pejabat tinggi dari Sekte Blissful, dia tidak terlalu terpengaruh karena dia dilindungi oleh Duan Lingtian yang berdiri di depannya. Namun demikian, wajahnya masih berubah pucat pasi ketika dia melihat Li Ping menatapnya dengan dingin. Kemudian, Li Ping menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Tiba-tiba, dia memperluas kesadaran surgawi Raja Surgawi satu dasarnya yang kuat untuk menyelidiki Duan Lingtian. Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Dia terkejut mengetahui usia Duan Lingtian. Dia dengan cepat mencoba untuk menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian juga, tetapi dia tidak membuahkan hasil. Kemudian, dia menoleh ke tetua yang telah berbicara sebelumnya dan bertanya dengan seringai dingin di wajahnya, kamu bilang dia yang membunuh murid sekte kita. Nada suaranya berubah semakin tajam saat dia terus berkata, seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun membunuh begitu banyak murid sekte kami di depan kalian semua, namun, kalian semua berdiri tanpa bergerak seperti boneka. Penatua dari Sekte Blissful berkeringat dingin, tetapi dia tetap diam, terlalu takut untuk berbicara. Pada saat ini, Liu Xuanqing berkata dengan nada muram, Paman Senior, jangan meremehkan dia hanya karena usianya. Dia sebenarnya lebih kuat dariku. Jika aku tidak salah, setidaknya dia adalah seorang duke surgawi 10 arah. Faktanya, ada kemungkinan dia adalah Raja Surgawi. Ketika dia selesai berbicara, dia menatap Duan Lingtian dengan waspada. Duke Surgawi 10 arah atau Raja Surgawi. Li Ping tercengang oleh kata-kata Liu Xuankong. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan skeptis dan berkata sambil mencibir, dia akan mudah bagiku, Li Ping, untuk membunuh anak nakal yang bahkan belum berusia 100 tahun dengan jari kelingkingku. Begitu dia selesai berbicara, energi asal surgawinya mulai mengamuk sebelum mereka berkumpul di tangan kanannya. Li Ping, Raja Surgawi, akhirnya mulai menyerang. Bang!
Liping mendorong tangan kanannya sebelum energi asal surgawinya melesat ke arah kepala Duan Lingtian dengan momentum yang menakutkan. Ledakan, 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 ledakan. Energi asal surgawi dapat diraba dan tampak seperti puluhan ribu tentara yang menginjak-injak di udara, itu meninggalkan serangkaian ledakan di belakangnya saat melesat ke arah Duan Lingtian. Di saat genting, metode Raja Imobilisasi, cahaya keemasan muncul di permukaan kulit Duan Lingtian. Kemudian, hanya dalam sekejap mata, itu tumbuh dalam ukuran dan membentuk-bentuk Buddha saat menyelimuti Duan Lingtian, secara efektif melindunginya. Bam! Suara memekakkan telinga terdengar di udara saat serangan telapak tangan Liping mendarat di siluet emas Buddha emas. Perisai Buddha emas hanya berdesir, tetapi tetap tidak dilanggar. Itu seperti wali yang kuat, dengan setia melindungi Duan Lingtian. Metode Raja Imobilisasi. Siapa kamu? Bagaimana Anda menguasai metode surgawi Sekte Blissful? Meskipun Liping tidak menggunakan banyak kekuatan dalam serangannya, dia masih terpana melihat seseorang yang berusia kurang dari 100 tahun selamat dari serangannya. Yang paling penting, dia benar-benar terkejut dengan metode surgawi yang digunakan Duan Lingtian. Bukankah itu metode surgawi kelas Duke 3 sifat dari Sekte Blissful, metode Raja Imobilisasi? Selain itu, berdasarkan apa yang bisa dia lihat, jelas bahwa Duan Lingtian telah sepenuhnya menguasai metode Raja Imobilisasi. Paman senior, Liu Xuankong berkata untuk mengingatkan Liping, dialah yang memenangkan metode surgawi imobilisasi Sekte Bahagia kita selama konferensi alkimia. Dia adalah Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai. Dia terus berkata dengan nada yang semakin muram, aku curiga dia mungkin orang yang membunuh tuanku. Apa, Dia adalah ketua alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai. Bocah yang belum genap 100 tahun tetapi diakui sebagai alkemis surgawi kelas terkemuka terbaik di 6 wilayah Tenggara. Apa artinya ini? Bukankah kamu mengatakan dia adalah surgawi tertinggi surgawi yang melingkupi? Meskipun Liping tidak menghadiri konferensi alkimia, yang lain telah melaporkan semua yang terjadi selama konferensi alkimia. Bab 2904, saya tidak keberatan membunuh satu orang lagi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung Liu Xuankong, pemimpin sekte dari Sekte Bahagia, dan pejabat tinggi sekte hanya bisa tersenyum pahit menanggapi pertanyaan Liping. Pemimpin sekte Liu Xuankong tidak bisa menahan senyum pahit dalam menanggapi Li. Pertanyaan Ping, bagaimana mereka harus menjawab pertanyaannya? Kepada siapa mereka harus meminta jawaban? Secara alami, mereka tidak berani mengungkapkan ini secara verbal. Akhirnya, masih dengan senyum pahit di wajahnya, Liu Xuankong berkata, Paman senior, saya juga tidak menghadiri konferensi alkimia di kota alkimia. Tuan saya yang memberitahu saya bahwa Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai, adalah surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh. Kemudian, para pejabat tinggi menimpali satu demi satu, mengikuti kata-kata Liu Xuankong segera setelah dia selesai berbicara. Itu benar, leluhur tua. Kami memperoleh informasi dari leluhur tua Lian. Ya, kami tidak menghadiri konferensi alkimia jadi kami belum melihat kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai sebelum hari ini. Bagaimana kita bisa tahu apa basis kultivasinya? Leluhur tua, setelah mendengar kata-kata pejabat tinggi, ekspresi Liping menjadi sangat gelap. Dia segera menegur mereka, berdasarkan kata-katamu, sepertinya kamu memaksakan semua tanggung jawab kepada mendiang kakakku. Apakah kalian semua mencoba menyalahkan orang mati? Nada bicara Liping begitu dingin sehingga Liu Xuankong dan yang lainnya tidak berani lagi berbicara. Setelah hening sejenak, Liping berbalik untuk melihat Duan Lingtian sambil mencibir. Jika seseorang memberitahuku bahwa seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun akan mampu menahan serangan biasa dariku setelah aku menerobos dan menjadi Raja Surgawi, aku tidak akan percaya jika aku tidak menyaksikannya. Untuk diriku, untuk dapat melakukan hal seperti itu, Anda setidaknya harus menjadi Duke Surgawi 10 arah. Faktanya, kamu bahkan mungkin Celestial Kin, kan? Menjelang akhir kalimatnya, jelas dia mencoba menyelidiki Duan Lingtian. Raja Surgawi. Senyum kecil terlihat di wajah Duan Lingtian saat dia mengangkat alis. Perasaan gelisah muncul di hati Liping sesaat ketika dia melihat ketenangan Duan Lingtian. Dia langsung waspada. Dia tahu aku adalah Raja Surgawi, namun, sepertinya dia tidak berniat untuk mundur. Dia telah hidup untuk waktu yang lama, dan karena itu, jauh lebih berpengalaman.
Dia gegabah dan akan memikirkan semuanya sebelum bertindak. Menurut Li Ping, hanya ada dua alasan mengapa Duan Lingtian tampak tidak takut padanya. Pertama, Duan Lingtian menggertak dan memasang muka untuk mengintimidasi Sekte Bahagia agar mundur. Kedua, Duan Lingtian mungkin benar-benar berasal dari klan yang kuat dan karena itu, tidak takut pada Sekte Bahagia. Secara alami, dia berharap alasannya adalah yang pertama. Jika itu yang terakhir, ada risiko Sekte Bahagia akan dimusnahkan hari ini ketika dia membunuh Duan Lingtian. Setelah merenungkannya selama beberapa waktu, Li Ping menarik napas dalam-dalam sebelum dia melihat Duan Lingtian dan bertanya, "Duan Lingtian, apakah kamu membunuh saudara An?" "Kakak An." Duan Lingtian tampak bingung. "Li An, dia sepupu saya yang lebih muda," kata Li Ping dengan suara rendah. "Li An." Duan Lingtian membalas tatapan Li Ping dan dengan acuh tak acuh berkata, "Itu benar, aku membunuhnya karena dia mencoba membunuhku. Sepertinya bukan hanya dia yang ingin membunuhku. Dari apa yang saya tahu, ada banyak pria dari Sekte Blissful yang ingin saya mati." Kemudian, dia melirik orang-orang yang hadir dengan mencibir. "Inilah alasan saya memutuskan untuk mengunjungi Sekte Blissful. Aku tidak punya kebiasaan membiarkan mereka yang ingin membunuhku hidup." Di akhir kalimatnya, suaranya sedingin es, dan tatapannya memancarkan niat membunuh. Begitu Duan Lingtian menyelesaikan kalimatnya, ekspresi Li Ping berubah. Demikian pula, ekspresi para pejabat tinggi dari Sekte Bahagia juga berubah drastis. Mereka tahu Duan Lingtian mengacu pada mereka. Sebelum Lian, mendiang leluhur tua dari Sekte Bahagia, membawa Jifan bersamanya ke Sekte Surgawi Taiyi di Wastelen untuk membunuh Duan Lingtian, mereka telah mengadakan pertemuan. Selama pertemuan, semua orang dengan suara bulat memilih Duan Lingtian untuk dibunuh. Lagi pula, berdasarkan penyelidikan mereka memastikan Duan Lingtian tidak berasal dari klan yang kuat di wilayah tengah. Sayangnya, pada saat ini, mereka akhirnya bisa melihat betapa salahnya keputusan mereka. Bahkan jika Duan Lingtian bukan dari klan yang kuat di daerah pusat, itu cukup menakutkan bahwa dia adalah seorang Duke Surgawi 10 arah atau mungkin seorang Raja Surgawi. Pada saat ini, banyak pejabat tinggi di Sekte Blissful menghela nafas lega dalam hati saat berbagai pikiran melintas di benak mereka. Konsensusnya adalah sebagian besar dari mereka sangat senang Li Ping memiliki terobosan dan menjadi Raja Surgawi pada saat yang genting. Mereka semua sangat berharap Li Ping akan membunuh Duan Lingtian. Betapa beruntung, kami beruntung leluhur tua Li Ping menerobos saat ini dan menjadi Raja Surgawi. Kalau tidak, dia mungkin bukan tandingan Duan Lingtian. Langit benar-benar mencari sekte kita. Jika leluhur tua Lian tidak menjadi Raja Surgawi, sekte kita mungkin akan dimusnahkan. Lagi pula, Raja Surgawi tidak akan takut bahkan jika kita memiliki Raja Surgawi kuasi tersembunyi yang melindungi kita. Dengan kekuatan leluhur tua Li Ping saat ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk membunuh Duan Lingtian. Bertentangan dengan harapan orang-orang dari Sekte Bahagia, Li Ping tidak bergerak. Dia tampak sangat berhati-hati. Dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam, "Duan Lingtian, karena kamu telah membunuh saudara An, tidakkah kamu pikir kamu harus membiarkan masalah ini pergi? Saya akan membiarkan masalah ini pergi juga." Meskipun dia lebih cenderung percaya bahwa Duan Lingtian hanya berpura-pura untuk mengintimidasi mereka, dia tidak berani mengambil risiko. Lagi pula, jika dia salah, itu akan menjadi akhir dari Sekte Bahagia. Biarkan masalah ini pergi. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Li Ping. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Ketika tawanya mereda, dia berkata, "Yah, kurasa aku tidak bisa melepaskannya. Jifan memberitahu saya bahwa Anda tidak hadir di pertemuan di mana semua orang memutuskan untuk membunuh saya. Untuk alasan ini, saya akan mengampuni hidup Anda. Namun, untuk semua orang, mereka harus mati." Di akhir kalimatnya, matanya menemukan Liu Xuankong dan pejabat tinggi Sekte Bahagia. Jifan telah memberitahunya bahwa semua orang ini telah memilih untuk membunuhnya. Salah satu tetua dari Sekte Blissful memelototi Duan Lingtian dengan dengki saat dia dengan mengejek berkata, "Duan Lingtian, leluhur tua kita sekarang adalah Raja Surgawi. Dia cukup murah hati dengan menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda terus berbicara, jangan salahkan kami karena membunuh Anda. Tepat sekali. Anda ingin membunuh kita semua. Bisakah kamu bahkan mengalahkan leluhur tua kita?" kata tetua Sekte Bahagia lainnya. Semua pejabat tinggi Sekte Bahagia,
termasuk Liu Xuankong, menganggap Li Ping sebagai penyelamat mereka. Mereka yakin Li Ping cukup kuat untuk melindungi mereka semua. Duan Lingtian menyeringai. Jadi kalian semua berpikir Li Ping akan bisa melindungimu. Seringai Duan Lingtian membuat perasaan tidak nyaman muncul lagi di hati Li Ping. Dia mulai tumbuh lebih waspada dari menit ke menit. Dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam, Duan Lingtian, semuanya adalah pilar dari Sekte Bahagia. Membunuh mereka semua tidak ada bedanya dengan memusnahkan Sekte Blissful. Saya setuju kita bersalah. Jika Anda membiarkan masalah ini berlalu, saya berjanji Sekte Blissful akan memberi Anda kompensasi yang sesuai. Jika itu sesuai kemampuan kami tidak akan menolak permintaan Anda. Berdasarkan kata-kata Li Ping, jelas dia mencoba meredakan situasi dan mencari solusi damai. Dia jelas berusaha menyelamatkan nyawa Liu Xuankong dan yang lainnya. Lagi pula, setelah menjadi Raja Surgawi, dia tidak berpikir untuk tinggal di 6 wilayah Tenggara. Dia sudah memutuskan untuk pergi ke area pusat sesegera mungkin. Jika dia tidak pergi, basis kultivasinya hanya akan memburuk, dan itu akan menyebabkan kemajuan kultivasinya melambat di masa depan. Tanpa dia di Sekte Bahagia, jika Duan Lingtian membunuh Liu Xuankong dan yang lainnya, Sekte Bahagia sama saja sudah mati. Dia, tentu saja, tidak ingin ini terjadi dan dia juga tidak akan membiarkannya terjadi. Leluhur tua, semua pejabat tinggi dari Sekte Bahagia, selain Liu Xuankong, berteriak serempak ketika mereka mendengar kata-kata Li Ping. Mereka bingung, mengapa sepertinya Li Ping sedang bernegosiasi dengan Duan Lingtian. Menurut mereka, Li Ping seharusnya membunuh Duan Lingtian. Liu Xuankong yang tetap diam samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke pejabat tinggi sekte tersebut. Semuanya, tidakkah kamu merasa aneh bahwa Duan Lingtian tetap tidak takut pada leluhur tua kita meskipun dia tahu leluhur tua kita sekarang adalah Raja Surgawi? Seberapa yakin kita bahwa dia bukan dari klan yang kuat di daerah pusat? Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia adalah Raja Surgawi 10 arah, jika bukan Raja Surgawi. Bisakah seseorang seperti itu berasal dari latar belakang biasa? Terlebih lagi, sepertinya leluhur tua kita mencoba untuk berkompromi. Dia mungkin khawatir membunuh Duan Lingtian akan membawa bencana bagi Sekte Bahagia. Setelah mendengar transmisi suara Liu Xuankong, para pejabat tinggi sekte itu terdiam. Setelah dipikir-pikir, memang tampak berisiko untuk membunuh. Pada saat ini, Duan Lingtian menyipitkan matanya yang berkedip dingin pada Li Ping saat dia berkata, "Maaf. Aku datang untuk membunuh mereka semua hari ini. Saya tidak akan berkompromi dalam hal ini. Li Ping, Anda harus berdiri di samping dan menonton. Kalau tidak, saya tidak keberatan membunuh satu orang lagi." Petik 2, Bab 2905, Serangan Li Ping Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Semua pejabat tinggi Sekte Blissful mendengar pernyataan Duan Lingtian, menyebabkan mereka merasa merinding. Pada saat ini, banyak dari mereka diliputi ketakutan. Karena Duan Lingtian berani membuat klaim yang begitu berani pada saat ini, kemungkinan dia yakin bisa membunuh mereka. Mungkin ada kemungkinan dia hanya berpura-pura untuk mengintimidasi mereka, tetapi mereka menjadi semakin gelisah dan tidak yakin tentang apa yang benar atau tidak. Kamu tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Li Ping, leluhur tua dari Sekte Bahagia, berkata dengan nada mencemooh, Duan Lingtian, aku hanya berkompromi untuk menghormati klanmu. Jangan salah mengira aku takut padamu. Kata-katanya meneteskan penghinaan. Duan Lingtian menyipitkan matanya tanpa terasa saat dia dengan tenang bertanya, begitukah? Tidak peduli apa, aku tidak akan berdiam diri dan menonton saat kamu membunuh mereka semua. Anda harus melewati saya jika Anda ingin membunuh mereka. Li Ping berkata dengan suara yang dalam. Begitu Li Ping selesai berbicara, aura padat dan luas melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan pejabat tinggi dari Sekte Blissful bergidik. Aura memberi tekanan berat pada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Hanya Liu Xuankong, pemimpin sekte dari Sekte Bahagia, yang bernasib lebih baik dari yang lain. Bahkan saat itu, ekspresinya muram. Jelas dia merasakan tekanan juga. Ledakan, 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 ledakan. Saat ini, Li Ping telah melepaskan semua energi asal surgawinya tanpa menahan diri. Gelombang demi gelombang energi asal surgawinya yang menakutkan meluncur ke tanah Sekte Blissful. Pada saat ini,
setiap anggota sekte lainnya di perkebunan dapat dengan jelas merasakannya. Banyak murid berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menuju ke sumber energi. Secara alami, mereka tidak berani mendekat, mereka hanya berani melihat dari jauh. Aura yang sangat kuat, apakah itu milik leluhur tua Liping? Jadi ini aura Raja Surgawi. Tidak butuh waktu lama bagi para murid dari Sekte Bahagia untuk menemukan mayat-mayat yang berserakan di tanah. Itu milik para murid yang datang lebih awal untuk menonton pertunjukan. Kelompok murid baru mulai berspekulasi di antara mereka sendiri lagi. Apakah itu? Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak murid yang mati? Bukankah itu senior Huang Bin? Dia adalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Bagaimana dia mati? Tidak ada luka yang terlihat pada salah satu dari mereka. Namun, mereka tampaknya mengalami pendarahan di mata, hidung, dan telinga mereka. Tidak ada luka yang terlihat. Sepertinya mereka tidak terbunuh oleh serangan jiwa. Sepertinya mereka terbunuh oleh gelombang suara energi asal surgawi. Surga, hanya energi asal surgawi yang cukup untuk membunuh saudara senior kita. Seberapa kuat pelakunya sebenarnya? Basis kultivasi pelakunya setidaknya harus setara dengan pemimpin Sekte Tuan. Tak lama kemudian, perhatian para murid beralih ke pejabat tinggi dari Sekte Bahagia. Itu pemimpin Sekte Tuan. Para tetua juga ada di sini. Apakah itu? Apakah leluhur tua itu Liping? Kurasa begitu. Namun, tidakkah menurutmu leluhur tua Liping tampak sangat waspada terhadap pemuda berpakaian ungu itu? Lihat, bukankah orang yang berdiri di samping pemuda berbaju ungu itu Arhat kita? Apakah kamu tidak mendengar? Sebelumnya, Arhat mengumumkan niatnya untuk memutuskan semua hubungan dengan sekte kami. Apakah Anda pikir dia berencana untuk bergabung dengan sekte pemuda berpakaian ungu? Yah, pemuda berbaju ungu itu pasti luar biasa jika leluhur tua kita mewaspadainya. Kakak senior kita kemungkinan besar dibunuh oleh pemuda berpakaian ungu. Pada saat ini, mata para murid dari Sekte Blissful dilatih pada Duan Lingtian. Kecemasan dan ketakutan terlihat bergolak di kedalaman mata mereka. Bagaimanapun, para murid yang mati di tanah jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada pemuda berpakaian ungu yang melepaskan gelombang energi asal surgawinya untuk membunuh mereka? Pemimpin Sekte Tuan dan para tetua telah berada di sini untuk sementara waktu sekarang. Leluhur tua baru saja tiba belum lama ini. Jangan bilang yang lain tidak bertarung dengan pemuda berpakaian ungu sama sekali sebelum leluhur tua datang. Karena pemimpin Sekte Tuan dan para tetua tidak bergerak bahkan setelah pemuda berpakaian ungu membunuh begitu banyak murid sekte kita, cukup jelas pemuda berpakaian ungu itu sangat kuat. Jangankan pemimpin Sekte Tuan, bahkan leluhur tua tampaknya mewaspadai dia. Siapa dia? Apakah dia benar-benar seorang duke surgawi 10 arah? Saya belum pernah mendengar ada seorang duke surgawi 10 arah yang begitu muda di 6 wilayah Tenggara. Siapa dia? Yah, tidak masalah siapa dia. Sekarang leluhur tua kita ada di sini, dia akan sangat terluka jika tidak mati. Itu wajar karena leluhur tua Liping sekarang menjadi Raja Surgawi. Semua murid dari Sekte Blissful berspekulasi di antara mereka sendiri dan sampai pada kesimpulan bahwa Duan Lingtian pasti sangat kuat. Jika tidak, pejabat tinggi dari Sekte Bahagia akan segera mengambil tindakan setelah melihat begitu banyak murid terbunuh. Namun demikian, kepercayaan mereka pada Liping tidak tergoyahkan bahkan jika mereka dapat melihat Duan Lingtian lebih kuat dari Liu Xuankong. Itu wajar karena mereka tahu Liping telah menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Di 6 wilayah Tenggara dan seluruh wilayah perbatasan, Raja Surgawi tak terkalahkan. Sepertinya kau bertekad untuk menghentikanku. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia melihat energi asal surgawi Liping yang terlihat sangat ganas. Matanya berkedip dingin untuk sesaat. Cahaya dingin di mata Duan Lingtian tidak luput dari perhatian Liping. Ketakutan berangsur-angsur tumbuh di hatinya ketika sebuah pikiran muncul tanpa diminta di benaknya. Dia merasa sulit untuk mengabaikan pikiran itu. Mungkinkah dia lebih kuat dari Duke Surgawi 10 arah? Apakah dia seorang Raja Surgawi juga? Duan Lingtian berkata, karena kamu bertekad untuk menghentikanku, kamu harus mati bersama mereka. Aura menakutkan keluar dari tubuh Duan Lingtian segera setelah dia selesai berbicara. Auranya jelas lebih kuat dan lebih menakutkan dibandingkan dengan Liping. Pada saat ini, ekspresi Liping berubah drastis, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Demikian pula,
Ekspresi para pejabat tinggi dari Sekte Blissful berubah secara drastis juga ketika mereka merasakan aura Duan Lingtian. Mata mereka berkilat dengan campuran panik, putus asa, dan ketakutan. Lagi pula, mereka bisa merasakan perbedaan antara energi asal surgawi Duan Lingtian dan energi asal surgawi Liping. Kesenjangannya begitu lebar, perbedaannya seperti antara langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum orang-orang dari Sekte Bahagia bisa bereaksi, gelombang energi ungu bergulir dari tubuh Duan Lingtian menuju Liping. Suara mendesing, Liping sudah mempersiapkan diri untuk serangan Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia segera bereaksi begitu Duan Lingtian menyerang, menggunakan teknik pertahanannya. Siluet Buddha emas yang tampak hampir kokoh menyelimutinya segera dan melindunginya. Selain itu, lonceng tembus pandang yang besar juga terlihat di dekatnya. Metode Raja Imobilisasi, penjaga lonceng mythical, para pejabat tinggi dari Sekte Blissful bisa, tentu saja, mengatakan bahwa Liping telah menggunakan metode surgawi kelas Duke 3 sifat Sekte, metode Raja Imobilisasi, dan kemampuan surgawi kelas Duke 2 sifat Sekte, penjaga lonceng mitos. Dari segi pertahanan, keduanya kelas 1. Melihat ini, mereka menjadi penuh harapan, berpikir, mungkin, Liping akan mampu bertahan melawan Duan Lingtian. Sepertinya mereka telah melupakan betapa menakutkannya energi asal surgawi Duan Lingtian. Sementara itu, Ji Fan, mantan arahat dari Sekte Blissful, dengan cepat mengeluarkan floating image pearl-nya segera setelah Duan Lingtian bergerak. Namun, dia menemukan kecepatan Duan Lingtian terlalu cepat. Dia terlalu cepat, aku bahkan tidak bisa merekam gerakannya. Ji Fan terus berpikir dalam hati, untungnya, sepertinya leluhur tua tidak berniat melarikan diri. Paling tidak, saya masih bisa merekam momen ketika serangan Tuan Duan mendarat di pertahanan leluhur tua. Saya ingin tahu apakah Tuan Duan akan dapat menembus pertahanan leluhur tua. Karena leluhur tua menggunakan dua teknik pertahanan, saya pikir itu akan sulit bahkan untuk Raja Surgawi dua bentuk, yang belum menguasai metode surgawi tingkat Duke dan kemampuan surgawi yang ofensif, untuk menembus pertahanan leluhur tua. Ji Fan tidak terluka oleh energi asal surgawi Liping karena dia agak terlindungi, berdiri di belakang Duan Lingtian. Itu juga karena alasan ini dia tidak menyadari kesenjangan besar antara energi asal surgawi Duan Lingtian dan Ji Fan. Bab 2906, Kematian Liping Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Ji Fan, mantan arahat dari Sekte Bahagia, masih tenggelam dalam pikirannya ketika ledakan, ledakan, ledakan. Energi asal surgawi ungu Duan Lingtian yang melonjak keluar dengan keras menabrak siluet Buddha emas yang melindungi Liping, leluhur tua dari Sekte Bahagia, hanya dalam sekejap mata. Bang! Para pejabat tinggi dari Sekte Blissful mendengar ledakan lain sebelum mereka melihat siluet Buddha emas yang menyelimuti Liping dihancurkan oleh energi ungu Duan Lingtian. Itu bahkan tidak berhasil bertahan selama 1 menit sebelum dengan mudah dihancurkan oleh energi Duan Lingtian. Tidak, Liping meraung, tidak menyerah, saat siluet Buddha emasnya dihancurkan oleh Duan Lingtian. Pada saat yang sama, bel mini muncul di tangannya. Energi asal surgawinya memasuki bel, menyebabkannya bersinar cemerlang. Duan Lingtian menyaksikan banyak rune yang tembus cahaya dan rumit keluar dari bel mini di tangan Liping segera setelah Liping mengirim energi asal surgawinya ke dalamnya. Kemudian, rune bergabung dengan lonceng raksasa yang melayang di sebelah Liping. Hanya dalam sekejap, rune muncul di permukaan bel raksasa. Jelas itu adalah rune dari bel mini. Berdasarkan ini, sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian, senjata surgawi kelas kerajaan. Sekte Blissful memiliki 2 senjata surgawi kelas kerajaan. Salah satunya dimiliki oleh Duke Surgawi 10 arah mereka, dan yang lainnya dimiliki oleh pemimpin sekte mereka. Dia telah mengetahui hal ini dari Bai Ping, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Tai. Karena dia tidak menemukan senjata surgawi kelas kerajaan di cincin tata ruang Lian setelah membunuhnya, masuk akal bahwa senjata surgawi kelas kerajaan pasti dimiliki oleh leluhur tua dari Sekte Bahagia, Liping. Ledakan, sebuah ledakan terdengar di udara lagi. Duan Lingtian tidak membuang waktu. Segera setelah rune muncul di permukaan lonceng raksasa, dia mengeluarkan kemampuan surgawi tingkat Duke, Ki Ungu Timur. Serangannya mendarat dengan benar di bel raksasa. Bang! Bang, 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 bang. Serangkaian ledakan keras terdengar lagi di udara saat lonceng raksasa itu bergetar. Rune tampaknya menghilang dengan kecepatan tinggi juga.
Aku tidak menyangka pertahananmu akan tumbuh lebih kuat setelah kamu menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan peningkatan pertahanan Li Ping setelah dia mulai menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan. Lagi pula, sebelumnya, mudah baginya untuk menghancurkan metode Raja Imobilisasi Li Ping. Meskipun Duan Lingtian tidak menggunakan semua kekuatannya, dan serangannya dilemahkan oleh lapisan pertama pertahanan Li Ping, itu tidak jauh lebih lemah dari sebelumnya. Karena itu, dia berhasil menyingkirkan semua rune di permukaan bel raksasa. Berdasarkan situasi dan penambahan Royal Great Celestial Weapon, sepertinya dia harus menyerang sekali lagi untuk menghancurkan bel dan membunuh Li Ping. Pada saat ini, Li Ping tiba-tiba berteriak dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, "Duan Lingtian. Saya menyerah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memutuskan hubungan dengan Sekte Bahagia dan tidak akan lagi menjadi leluhur tua dari Sekte Bahagia. Urusan Sekte Blissful tidak ada hubungannya dengan saya sekarang. Tolong tunjukkan belas kasihan. Manusia pada dasarnya egois. Mungkin, Li Ping mungkin dengan tulus berpikir dia akan bisa mengorbankan semua yang dia miliki untuk Sekte Bahagia di masa lalu. Namun, sekarang hidupnya dipertaruhkan, jelas bahwa itu tidak benar. Apalagi dia baru saja menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Dia berencana untuk segera meninggalkan perbatasan menuju area pusat. Jika dia tetap low profile, masa depannya tidak akan terbatas. Namun, jika dia mati sekarang, semuanya akan sia-sia. Kematiannya bahkan tidak akan berarti apa-apa. Begitu dia meninggal, tidak diragukan lagi semua pejabat tinggi dari Sekte Blissful akan dibunuh juga. Sekte Blissful akan dihancurkan. Pada saat itu, akankah ada orang yang tersisa yang mengingat pengorbanannya untuk sekte tersebut? Oleh karena itu, pada akhirnya, sudah terlambat, kata Duan Lingtian datar dengan tatapan dingin. Dia tetap acuh tak acuh terhadap ekspresi ketakutan Li Ping. Bang! Begitu tanda pada lonceng raksasa Li Ping menghilang, tidak butuh waktu lama bagi lonceng raksasa itu untuk menghilang juga. Hanya dalam waktu setengah napas, bel raksasa dihancurkan oleh Duan Lingtian setelah rune menghilang. Ledakan, 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 ledakan. Begitu kedua lapisan pertahanan Li Ping jatuh, serangan Duan Lingtian jatuh ke Li Ping dan melahapnya seperti binatang buas. Persis seperti itu, Li Ping, seorang Raja Surgawi dasar, telah meninggal. Ledakan, 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 suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah kematian Li Ping, sisa-sisa serangan Duan Lingtian tidak mereda. Itu terus meledak, tampaknya tanpa henti, di tempat Li Ping berdiri. Serangkaian ledakan menimbulkan embusan angin kencang yang bertiup ke arah pejabat tinggi dari pejabat tinggi Sekte Blissful. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah terhuyung beberapa langkah ke belakang untuk menahan kekuatan angin dengan wajah pucat. Selain itu, bahkan sekelompok murid yang menonton dari jauh terpengaruh oleh sisa-sisa serangan Duan Lingtian. Meskipun mereka berdiri jauh, basis kultivasi mereka sangat lemah. Banyak dari mereka dikirim terbang kembali dan beberapa bahkan menderita luka dalam. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik yang kuat, tentu saja, akan menjadi area yang luas di sekitar mereka. Itu tak terelakkan dan tidak mengherankan bahwa reaksi dari pertarungan akan melukai penonton. Menyebarkan, hanya dengan berpikir, Duan Lingtian membubarkan energi ungu yang mengamuk. Perdamaian segera dipulihkan. Sepertinya energi ungu tidak pernah ada sama sekali. Datang, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan membawa cincin tata ruang dan bel mini yang melayang di udara kepadanya. Memang, itu adalah senjata surgawi kelas kerajaan. Duan Lingtian mengkonfirmasi nilai bel segera setelah dia menyentuhnya. Ini agak kuat. Berdasarkan seberapa baik itu bekerja dengan kemampuan surgawi defensif Sekte Blissful, itu harus bekerja dengan baik dengan Ki Ungu Timur saya juga. Dengan pemikiran ini, kulit Duan Lingtian mulai bersinar ungu. Energi ungu membentuk perisai yang mengelilinginya. Kemudian, dia memindahkan bel di tangannya. Hanya dalam sekejap, rune mulai menembak keluar dari bel mini dan muncul di permukaan perisai ungu. Aku ingin tahu apakah senjata surgawi kelas kerajaan ini dapat meningkatkan pertahanan metode surgawiku juga. Duan Lingtian dengan cepat melemparkan metode surgawi yang dia menangkan dari Sekte Bahagia, metode Raja Imobilisasi. Siluet budak emas muncul dan menyelimuti dia dan perisai energi ungu. Dia mengguncang bel lagi, dan benar saja, rune muncul di budak emas juga. Matanya langsung berbinar ketika dia melihat ini.
Berhasil. Dia bisa dengan jelas merasakan pertahanannya lebih kuat sekarang. Dia mempelajari bel di tangannya dan berpikir dalam hati, sepertinya bel itu adalah senjata surgawi kelas kerajaan defensif. Setelah tiba di alam Devata ini, Duan Lingtian mengetahui bahwa ada beberapa jenis senjata surgawi. Senjata surgawi pertahanan adalah salah satunya, dan lonceng di tangannya adalah senjata surgawi yang bertahan. Sementara Duan Lingtian menguji senjata surgawi kelas kerajaan, tidak ada anggota sekte bahagia yang berani mengeluarkan suara atau menggerakkan otot. Mereka semua menatap Duan Lingtian dengan cemas dan takut. Mereka khawatir bahwa satu langkah yang salah akan membuat mereka terbunuh. Bagaimanapun, bahkan orang terkuat di sekte bahagia, Li Ping, telah terbunuh. Mereka mungkin tidak akan takut jika Li Ping tidak menjadi Raja Surgawi. Lagi pula, Raja Surgawi Kuasi yang diam-diam melindungi sekte mereka pasti akan bisa menyelamatkan mereka. Namun, jika Duan Lingtian dapat membunuh Raja Surgawi, apakah dia bahkan perlu takut pada Raja Surgawi yang semu itu? Meskipun Li Ping baru saja menjadi Raja Surgawi, dia lebih kuat dari Raja Surgawi Kuasi yang basis kultivasinya telah memburuk karena mereka tinggal lama di perbatasan. Bab 2907, melalaikan tanggung jawab penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung di kejauhan, teror di mata kelompok murid dari Blissful Sect meningkat ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka semua khawatir Duan Lingtian akan membunuh mereka meskipun mereka tidak yakin dengan tujuan kunjungannya ke sekte tersebut. Bagaimanapun, mereka tahu jika Duan Lingtian ingin membunuh mereka, Liu Xuankong, pemimpin sekte dari sekte bahagia, tidak akan bisa melindungi mereka. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak punya masalah membunuh Li Ping, leluhur tua dari sekte bahagia. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa akan mudah bagi Duan Lingtian untuk menghancurkan seluruh sekte bahagia jika dia menginginkannya. Para murid dari sekte bahagia diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa dia? Leluhur tua memanggilnya Duan Lingtian sebelumnya. Duan Lingtian, nama Duan Lingtian terdengar akrab. Duan Lingtian, bukankah dia kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi Wastelen? Dia menyebabkan kegemparan di 6 wilayah Tenggara. Tepat sekali. Itu dia, ketua alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi Wastelen juga disebut Duan Lingtian. Tidak heran nama ini terdengar sangat familiar bagiku. Tidak mungkin orang ini adalah orang yang sama dengan Duan Lingtian, kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi bahkan belum berusia 100 tahun. Meskipun dia secara luas diakui sebagai alkemis surgawi terkemuka terbaik di 6 wilayah Tenggara, tidak mungkin dia menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda. Tepat, orang ini setidaknya harus menjadi Raja Surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh leluhur tua Li Ping dengan mudah. Leluhur tua Li Ping menggunakan salah satu dari 2 senjata surgawi penjaga sekte kami, lonceng 10.000 jimat. Meski begitu, dia tidak bisa menahan serangan Duan Lingtian. Berdasarkan ini, saya khawatir Duan Lingtian adalah Raja Surgawi 3 bakat, setidaknya. Saya setuju. Lagi pula, Duan Lingtian tidak menggunakan senjata surgawi saat dia menyerang. Mengapa dia datang ke sekte bahagia kita? Dia tidak akan membunuh kita, kan? Kami tidak memiliki peluang sama sekali jika dia memutuskan untuk membunuh kami. Tentunya dia tidak akan repot-repot membunuh kita karena dia sangat kuat, kan? Sementara itu, Duan Lingtian tidak memperhatikan murid-murid dari sekte bahagia. Sebaliknya, tatapan tajamnya tertuju pada Liu Xuankong dan pejabat tinggi lainnya dari sekte Blissful. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan keluhan kita. Ketika Li Xuankong dan pejabat tinggi lainnya dari sekte bahagia melihat tatapan tajam Duan Lingtian, ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, seorang penatua dari sekte bahagia yang berdiri di belakang Liu Xuankong melangkah maju. Dia memiliki ekspresi gugup di wajahnya saat dia berkata dengan gagap, "Deduan. Deduan Lingtian, oh leluhur tua Lian bertindak sendiri. Dia tidak pergi ke sekte surgawi Taiyi di bawah perintah sekte Blissful. Ini semua salah paham. Sekte Blissful tidak ada hubungannya dengan itu. Itu bukan salah kami." Ekspresi kelegaan melintas sebentar melewati wajah Liu Xuankong dan pejabat tinggi lainnya dari sekte bahagia ketika mereka mendengar kata-kata sesepuh. Meskipun mereka mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk membunuh Duan Lingtian, itu tentu saja bukan saat yang tepat untuk mengakuinya sekarang.
Tidak diragukan lagi mereka semua akan mati jika mereka mengakuinya. Lagi pula, bahkan Li Ping, leluhur tua sekte mereka, yang baru saja menerobos dan menjadi Raja Surgawi bukanlah tandingan Duan Lingtian. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini akan menjadi jalan-jalan di taman bagi Duan Lingtian untuk membunuh mereka semua. Tetua sekte bahagia lainnya melangkah maju, mendukung kata-kata tetua lainnya. Ya, itu benar, Tuan Duan. Kami tidak memerintahkan leluhur tua Lian untuk pergi ke sekte surgawi Taiyi dan membunuhmu. Dia pergi atas kemauannya sendiri untuk membalas dendam karena dia merasa kamu terlalu sombong dan sok selama konferensi alkimia. Dia tidak berani menyerangmu saat itu karena dia mengira kamu berasal dari klan yang kuat di daerah pusat. Ketika dia kembali ke sekte kami, dia menggunakan jaringan intelijen sekte kami untuk menyelidiki Anda. Ketika dia mengetahui bahwa kamu tidak memiliki klan yang luar biasa, dia membawa Jifan bersamanya ke sekte surgawi Taiyi untuk membunuhmu. Penatua itu berhenti sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Jifan, mantan arahat dari sekte bahagia, yang berdiri di belakang Duan Lingtian. Dia memandang Jifan dengan dingin sebelum melanjutkan berkata, Jifan adalah orang yang menghasut leluhur tua Lian untuk membunuhmu. Dia hanya mencoba untuk mengabaikan semua tanggung jawab dan melindungi dirinya sendiri dengan mendorong semua kesalahan ke sekte dan mengatakan itu adalah keputusan sekte untuk membunuhmu. Dia berbicara dengan ketulusan yang pura-pura, jelas berusaha memenangkan kepercayaan Duan Lingtian. Sebelum tetua dapat melanjutkan berbicara, Jifan yang baru saja menyingkirkan mutiara gambar terapung berteriak dengan marah, sampah. Penatua Yuan, berhenti bicara omong kosong. Saya akui saya menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan pembunuhan Tuan Duan. Saya akui saya bahkan memilih Tuan Duan untuk dibunuh. Namun, jangan berpikir Anda bisa mengalihkan semua kesalahan kepada saya. Saya menolak untuk memikul kesalahan untuk kalian semua. Ekspresinya dingin ketika dia berbicara. Selain Liu Xuankong, pejabat tinggi lainnya angkat bicara satu demi satu, berbalik melawan Jifan sekarang karena mereka dihadapkan dengan kematian yang akan datang. Mereka semua mengalihkan kesalahan padanya, dengan harapan mengubahnya menjadi kambing hitam. Jifan, kau jelas pelakunya. Kami tidak memiliki pertengkaran dengan Anda di masa lalu, mengapa Anda harus melibatkan kami? Jifan, Anda dan leluhur tua Lian pergi untuk membunuh Tuan Duan tanpa persetujuan kami, namun, Anda mengharapkan kami semua untuk membayar harga atas kesalahan Anda sekarang. Jifan, apakah kamu pikir kamu bisa membodohi Tuan Duan? Tuan Duan bijaksana, aku yakin dia tahu itu semua perbuatanmu dan leluhur tua Lian. Sementara itu, sekelompok murid dari sekte bahagia yang berdiri di kejauhan tercengang ketika mereka mendengar kata-kata tetua sekte mereka. Tuan Duan, para tetua memanggil Duan Lingtian sebagai Tuan Duan. Tunggu, yang terpenting, berdasarkan kata-kata mereka, sepertinya orang ini benar-benar Duan Lingtian dari sekte surgawi Taiyi Wastelen. Hahe. Apakah dia benar-benar Master Duan dari sekte surgawi Taiyi Wastelen? Tidak, itu tidak mungkin. Master Duan dari sekte surgawi Taiyi bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Prestasi dan keterampilannya dalam alkimia sudah menakjubkan, dan sekarang Anda mengatakan dia juga seorang Raja Surgawi. Kamu pasti bercanda, semua murid tahu Duan Lingtian berasal dari sekte surgawi Taiyi Wastelen. Mereka tahu dia secara luas diakui sebagai alkemis surgawi terkemuka terbaik di 6 wilayah Tenggara meskipun dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Namun, sejauh itulah pengetahuan mereka tentang Duan Lingtian. Tepat sekali, tidak mungkin mereka menjadi orang yang sama. Tepat sekali, bukankah dia akan menjadi aneh jika dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang luar biasa dan juga seorang raja surgawi di usia yang begitu muda? Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Saya setuju. Saya pikir sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi orang yang sama. Tak lama kemudian, gelombang percakapan di antara kelompok murid dari sekte Blissful berubah. Tapi, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Apakah Anda tidak mendengar para tetua berbicara tentang keluhan antara Duan Lingtian dan leluhur tua Lian selama konferensi alkimia? Setahu saya, hanya ada satu orang bernama Duan Lingtian yang menghadiri konferensi alkimia. Jadi, dia benar-benar Duan Lingtian itu. Menakjubkan, ini, terlalu luar biasa. Bagaimana mungkin para murid tidak terkejut tanpa berkata-kata bahwa pemuda berpakaian ungu di depan mereka, setidaknya Raja Surgawi 3 bakat,
adalah kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Wastelen juga. Sementara itu, Duan Lingtian mencemooh ketika mendengar para tetua Sekte Bahagia mencoba mengalihkan semua kesalahan kepada Jifan. Para tetua dari Sekte Bahagia langsung terdiam ketika mereka mendengar Duan Lingtian mencemooh. Jifan memandang sekelompok tetua dari Sekte Blissful dengan dingin sebelum dia dengan muram berkata kepada Duan Lingtian, "Tuan Duan, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, aku mendukung kata-kataku bahwa semua tetua ini memilih untuk membunuhmu." Setelah mendengar kata-kata Jifan, sekelompok tetua dari Sekte Blissful yang baru saja terdiam mulai memprotes dengan keras. "Jifan, beraninya kau berbohong tentang keterlibatan kami dalam masalah ini. Itu jelas idemu. Tuan Duan, jangan dengarkan Jifan. Dia tahu dia tidak akan bisa lolos begitu saja jadi dia mencoba melibatkan kita semua juga." "Itu benar, Jifan berbohong, Tuan Duan." Para tetua berkeringat deras saat mereka mencoba meyakinkan Duan Lingtian bahwa mereka tidak bersalah lagi. Duan Lingtian bahkan tidak berkenan untuk menanggapi para tetua. Sebaliknya, dia memandang Liu Xuankong dan bertanya, "Pemimpin Sekte Liu, apa yang Anda katakan tentang ini?" Liu Xuankong yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. "Tuan Duan, seperti yang dikatakan para tetua, kesalahan hanya ada di pundak murid saya yang tidak layak, Jifan, dan tuan saya, Lian. Namun, jika Anda masih merasa tidak puas setelah membunuh tuan dan murid saya, Anda juga dapat membunuh saya, Tuan Duan." Bab 2908, Tirai Jatuh Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, meskipun aku tidak berperan dalam upaya mereka untuk membunuhmu, mereka adalah tuan dan muridku. Saya harus memikul tanggung jawab juga. Ekspresi Li Xuankong, pemimpin sekte dari Sekte Bahagia, adalah salah satu ketulusan ketika dia berkata, "Namun, saya harap Anda akan mengampuni tetua sekte kami yang sama sekali tidak bersalah." Begitu Liu Xuankong selesai berbicara, Jifan, mantan arahat dari Sekte Bahagia, tertawa terbahak-bahak. Ketika tawanya mereda, dia berkata, "Liu Xuankong, meskipun saya telah menjadi murid langsung Anda selama bertahun-tahun, saya tidak pernah tahu Anda memiliki sisi ini bagi Anda. Anda benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Grandmaster, Anda, saya, dan semua tetua. Kita semua dengan suara bulat memutuskan untuk membunuh Duan Lingtian. Tapi sekarang, Anda mencoba mengalihkan semua kesalahan kepada saya dan Grandmaster." Sebuah seringai terlihat di wajahnya saat dia terus berkata, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, mengapa kamu tidak mencoba menjelaskan dirimu lebih awal? Mengapa Anda hanya berebut untuk menjelaskan diri Anda sendiri setelah Tuan Duan membunuh Li Ping?" Sekelompok pejabat tinggi dari Sekte Blissful panik lagi ketika Jifan mengemukakan perilaku mereka sebelumnya. "Tuan Duan, jangan dengarkan dia. Tuan Duan, dia berbohong. Tuan Duan, dia mengatakan omong kosong." Namun, Duan Lingtian tidak memedulikan mereka saat ini. Semakin orang-orang ini mencoba menyangkal keterlibatan mereka, semakin yakin dia bahwa Jifan tidak berbohong padanya. Selain itu, dia telah menginterogasi Jifan secara langsung setelah membunuh Lian, leluhur tua lainnya dari Sekte Bahagia. Pada saat itu, Jifan sangat ketakutan sehingga tidak mungkin baginya untuk berbohong saat ini bahkan jika dia diberi keberanian seekor singa. Kelompok tetua dari Sekte Blissful masih berebut untuk menjelaskan diri mereka sendiri dan mengalihkan semua kesalahan pada Jifan ketika Duan Lingtian mencemooh. Ekspresinya bahkan lebih dingin dari sebelumnya, membuat semua orang merasa seolah-olah suhu lingkungan telah turun drastis. Sebelum Liu Xuankong dan pejabat tinggi lainnya dari Sekte Bahagia bahkan bisa bereaksi, mata Duan Lingtian memancarkan niat membunuh saat siluet Buddha emas muncul. Sebuah energi ungu melonjak keluar dari tubuhnya pada saat yang sama. Ketika siluet Buddha emas bergabung dengan energi ungu, itu berubah menjadi seperti kehidupan. Astaga, 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 astaga. Dengan lambaian tangannya, jejak telapak tangan ungu jatuh seperti hujan deras pada pejabat tinggi Sekte Blissful. Tidak, Liu Xuankong hanya bisa berteriak sengsara dengan suara yang syarat dengan keputusasaan, jelas tidak menyerah, ketika dia akhirnya sadar kembali dan tenggelam dalam jejak telapak tangan. Sementara itu, pejabat tinggi lainnya dari Sekte Blissful, yang kekuatannya lebih rendah dari Liu Xuankong, bahkan belum sadar sebelum mereka dibunuh oleh hujan jejak telapak tangan. Untuk sesaat, hujan darah menghujani tanah milik Sekte Blissful, mewarnai tanah menjadi merah. Ketika hujan darah akhirnya berhenti, bau logam menyebar ke seluruh perkebunan.
Para murid dari Sekte Blissful merasa ingin muntah ketika bau darah tercium ke hidung mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat gerakan Duan Lingtian sama sekali, melihat hujan darah dan Duan Lingtian mengumpulkan sejumlah besar cincin tata ruang, mereka tahu bahwa pejabat tinggi dari Sekte Blissful telah meninggal. Mereka semua ketakutan. Banyak dari mereka ingin muntah karena bau darah di udara, tetapi mereka menahannya, takut mereka akan memancing kemarahan pemuda berpakaian ungu yang berdiri di kejauhan. Sementara itu, setelah Duan Lingtian mengumpulkan semua cincin tata ruang, dia melihat tangannya sambil mengepalkannya beberapa kali. Ekspresi kekaguman terlihat di wajahnya saat dia berpikir, alangkah baiknya jika kekuatan ini tidak memudar. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia benar-benar tak tertandingi di 6 wilayah Tenggara. Dia merasa seolah-olah dia memiliki dunia di telapak tangannya. Dia benar-benar menyukai perasaan ini. Kekuatan Duan Lingtian mirip dengan Raja Surgawi 10 arah hari ini. Sangat mudah baginya untuk membunuh Li Ping, leluhur tua dari Sekte Bahagia, yang baru saja menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Bahkan lebih mudah baginya untuk membunuh semua pejabat tinggi dari Sekte Blissful. Secara alami, kekuatan sejati Duan Lingtian tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang dimilikinya setelah menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Sayangnya, kekuatan yang diberikan kepadanya oleh senjata surgawi kelas kerajaan habis dengan cepat. Membunuh Li Ping dan pejabat tinggi dari Sekte Blissful membutuhkan banyak kekuatan yang diberikan kepadanya oleh senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Dia menghela nafas dalam, tenggelam dalam pikirannya. Sayangnya, dengan setiap penggunaan, kekuatannya akan berkurang. Sepertinya saya sudah menggunakannya cukup banyak. Pada saat ini, kekuatanku mungkin sebanding dengan Duke Surgawi 8 Trigram. Sementara itu, Ji Fan yang berdiri di belakang Duan Lingtian diliputi kecemasan. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Duan Lingtian akan membunuhnya atau menyelamatkannya. Setiap detik menyiksanya saat dia menunggu Duan Lingtian bertindak. Duan Lingtian, yang masih tenggelam dalam pikirannya, menggelengkan kepalanya. Aku agak terlalu serakah. Saya cukup beruntung untuk mendapatkan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat memberi saya kekuatan dewa surgawi biasa. Meski tidak bertahan lama, aku harus bersyukur. Lagi pula tidak semua orang seberuntung itu. Orang lain di posisi Duan Lingtian akan memiliki pemikiran yang sama juga. Jika seseorang bodoh, dia, tentu saja, tidak akan tahu apa yang hilang. Namun, jika seseorang mengalami sesuatu yang luar biasa, wajar saja jika ia enggan untuk berpisah dengannya. Ketika Duan Lingtian akhirnya sadar kembali, dia berbalik untuk melihat Ji Fan dan dengan ringan bertanya, orang-orang yang memilih untuk membunuhku. Apakah ada yang lolos? Ji Fan sejenak terkejut ketika Duan Lingtian berbicara dengannya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan buru-buru menjawab, tidak, tidak. Ada beberapa tetua yang tersisa, tetapi mereka tidak berada di sekte ketika dia mengadakan pertemuan itu. Kemudian, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, dia bergumam dengan suara lembut, ya, aku tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada pelaku yang lolos. Duan Lingtian mengangkat alis dan bertanya, jadi ada orang yang lolos. Ye ya, maksudku, ini aku. Ji Fan menunjuk dirinya sendiri dengan gugup. Kamu, Duan Lingtian memandang Ji Fan dengan acuh tak acuh, dan dia tidak melanjutkan percakapan itu. Sebagai gantinya, dia bertanya, saya meminta Anda untuk merekam saya membunuh Li Ping dengan floating image Pearl Anda. Apakah kamu melakukan itu? Meskipun tidak terduga bahwa dia telah menerobos dan menjadi Raja Surgawi, dia berdiri di satu tempat dari awal hingga akhir ketika aku membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, mutiara gambar mengambang kelas Duke Anda masih dapat merekam kematiannya. Matanya berkilat dingin saat dia melihat Ji Fan dan terus berkata, jangan bilang kamu lupa tugas ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menarik kembali kata-kataku dan membunuhmu. Ji Fan buru-buru menjawab, aku merekamnya, Tuan Duan. Aku merekamnya. Dia menghela nafas lega dalam hati, senang dia tidak melupakan tugas yang dipercayakan padanya. Bagus, aku punya tugas lain untukmu. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia berkata, jika kamu menyelesaikan tugas berikutnya dengan baik, aku akan mengabaikan permusuhan di antara kita. Jika tidak, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Menghadapi ancaman Duan Lingtian, Ji Fan dengan sungguh-sungguh berkata, Anda dapat yakin, Tuan Duan. Aku, Ji Fan,
akan memastikan untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Setelah menerima kata-kata Ji Fan, Duan Lingtian tidak lagi memperhatikan Ji Fan. Dia berbalik dan pergi. Ji Fan menghela nafas lega saat dia melihat Duan Lingtian menghilang ke dalam kabut dari formasi. Kemudian, dia terbang menuju para murid dari Sekte Bahagia. Murid-murid dari Sekte Bahagia yang baru saja menghela nafas lega setelah Duan Lingtian pergi kembali tegang ketika mereka melihat Ji Fan mendekati mereka. Ekspresi para murid berubah drastis, tetapi mereka semua dengan hormat menyapa Ji Fan secara bersamaan. Arhat, seolah-olah mereka tidak mendengar Ji Fan secara terbuka menyatakan bahwa dia memutuskan hubungan dengan Sekte Blissful sebelumnya. Karena mereka berdiri di kejauhan sebelumnya, mereka tidak mendengar percakapan antara Ji Fan dan Duan Lingtian. Karena alasan ini, mereka tidak menyadari bahwa Duan Lingtian tidak lagi ada hubungannya dengan Ji Fan setelah memberinya tugas terakhir. Mereka secara naluriah berpikir Ji Fan pasti memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian, seseorang yang merupakan Raja Surgawi 3 bakat, setidaknya. Namun, bahkan jika mereka mengetahui rahasia percakapan itu, mereka tetap tidak akan berani bertindak tidak sopan terhadap Ji Fan. Bagaimanapun, Ji Fan jauh lebih kuat dari mereka. Karena itu, mereka sangat menghormati Ji Fan. Ji Fan memandang para murid dari Sekte Blissful dengan acuh tak acuh dan berkata, "Saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu." Terlepas dari ketidakpedulian dalam suara Ji Fan, para murid dari Sekte Blissful merasa merinding ketika mereka mendengarnya berbicara. Mereka tidak berani berlama-lama dan dengan cepat menjawab dengan, "Ya." Bab 2909, tujuan berikutnya, Sekte Surgawi yang mendalam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, Tuan Duan. Tai Tai He, tetua tertinggi dari Sekte Surgawi Tai Yi, menyapa Duan Lingtian segera setelah Duan Lingtian keluar dari kabut. Dia telah menunggu di luar perkebunan Sekte Blissful, dan karena kabut dari formasi, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana. Matanya yang tampak tak berdasar seperti sumur kuno berkedip samar ketika dia melihat Duan Lingtian. Dasi Penatua, Duan Lingtian kembali ke sisi Tai Tai He. Setelah menyapa Tai Tai He, dia melirik Huaner yang masih memahami metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Tai Tai He dan berkata dengan mata berkedip, "Penatua Tai, aku harus merepotkanmu untuk membawaku ke wilayah umum selanjutnya." Wilayah umum. Tai Tai He menatap Duan Lingtian dengan tatapan kosong. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, "Tuan Duan, meskipun lintas wilayah berbatasan dengan wilayah umum, itu ada di sisi lain tempat kita berada. Mengapa Anda ingin pergi ke wilayah umum? Wilayah umum terletak di arah yang berlawanan dari arah yang harus mereka ambil untuk kembali ke Wastelen." "Aku akan melakukan perjalanan ke Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih," jawab Duan Lingtian dengan belak-belakan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Matanya yang bersinar-bersinar lebih terang dari sebelumnya seperti bintang di langit malam. Sebelum datang ke Sekte Blissful, dia sudah memutuskan untuk mengunjungi Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Secara alami, dia tidak berencana untuk membawanya pergi bertentangan dengan keinginannya. Tidak diragukan lagi bahwa Murong Bing adalah istrinya. Dia berharap bahwa dia akan dapat menjalani kehidupan yang aman dan stabil. Jika Murong Bing meninggalkan 6 wilayah tenggara dan perbatasan dan mengikutinya ke area pusat, wajar saja jika dia harus menghadapi situasi berbahaya. Dia tidak bisa egois membiarkan bahaya berani demi dia. Bagaimanapun, masa depannya penuh dengan ketidakpastian. Siapa yang tahu jika dia akan mati? Lebih-lebih lagi, dia telah menghabiskan seluruh hidupnya, relatif terlindung, di Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih sehingga dia mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Oleh karena itu, setelah merenungkan masalah ini, dia memutuskan itu bukan hal yang buruk jika dia terus tinggal di Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih adalah pilihan yang cukup bagus. Ketika dia telah mendapatkan kekuatan yang cukup dan telah menyelamatkan istrinya KR dan Li Fei, dan keluarganya dari tanah persembahan surgawi, dia akan kembali ke wilayah surga selatan lagi untuk membawa pergi Murong Bing. Dia tahu itu bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan kekuatan yang cukup dalam 10 tahun untuk menyelamatkan KR, Li Fei, dan yang lainnya dari tanah persembahan surgawi. Jalan yang harus diambil untuk tumbuh lebih kuat tentu akan penuh dengan bahaya. Dia tidak ingin Murong Bing berjalan di jalan yang berbahaya dan kejam ini bersamanya. Wilayah umum tepat di sebelah lintas wilayah, oleh karena itu,
perjalanan mereka lebih cepat dibandingkan jika mereka bepergian dari Wastelen. Dengan kecepatan Tai Tai He, mereka membutuhkan waktu beberapa bulan untuk tiba di tempat tujuan. Tidak lama setelah mereka meninggalkan Sekte Blissful, Tai Tai He akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Tuan Duan, kah Anda tidak benar-benar membunuh semua pejabat tinggi di Sekte Blissful, kan?" Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa Sekte Bahagia adalah sekte terkuat kedua di 6 wilayah Tenggara. Kekuatan mereka hanya kalah dengan Sekte Surgawi yang mendalam. "Ya," jawab Duan Lingtian acuh tak acuh dengan anggukan lemah, "semua anggota Sekte Bahagia yang memilih untuk membunuh telah terbunuh, termasuk Liu Xuankong, pemimpin sekte dari Sekte Bahagia. Jifan adalah satu-satunya pengecualian." Nada suaranya sangat acuh tak acuh seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah sepele yang tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun Tai Tai He telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk hasil ini, dia masih tidak bisa menahan napas ketika dia mendengar jawaban Duan Lingtian. "Oh, benar, saya memang membunuh satu orang yang tidak ada hubungannya dengan rencana untuk membunuh saya. Namun, karena dia mencoba menghentikan saya dari membunuh Liu Xuankong dan yang lainnya, saya harus membunuhnya," kata Duan Lingtian tanpa nada. "Seseorang mencoba menghentikanmu membunuh Liu Xuankong dan yang lainnya?" Tai Tai He bertanya dengan bingung. Namun, matanya melebar saat kesadaran muncul padanya. "Tuan Duan, apakah Anda berbicara tentang Li Ping, leluhur tua lainnya dari Sekte Bahagia?" Tidak sulit baginya untuk menebak identitas orang yang disebutkan Duan Lingtian. Bagaimanapun, setelah kematian Lian, leluhur tua dari Sekte Bahagia, Liu Xuankong adalah satu-satunya Duke Surgawi 9 istana yang tersisa di Sekte Bahagia. Seseorang yang mencoba menghentikan Duan Lingtian dari membunuh Liu Xuankong, tentu saja, harus lebih kuat dari Liu Xuankong. Hanya satu orang yang cocok dengan kriteria ini, Li Ping, leluhur tua dari Sekte Bahagia dan 10 arah Adipati Surgawi. Secara alami, dia tidak menyadari bahwa Li Ping memiliki terobosan dan menjadi Raja Surgawi. "Ya," Duan Lingtian mengangguk lemah. Tai Tai He mencibir ketika mendengar konfirmasi Duan Lingtian. "Tuan Duan, dia hanya seorang Adipati Surgawi 10 arah. Tetapi dia memiliki keberanian untuk menghentikanmu membunuh Liu Xuankong dan yang lainnya. Dia mencari kematian." 10 arah Adipati Surgawi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Tai Tai He. "Penatuatai, itu tidak lagi akurat. Li Ping baru saja menerobos dan menjadi Raja Surgawi hari ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya nyali untuk menghentikan saya membunuh Liu Xuankong dan yang lainnya?" "Apa?" Tai Tai dia ketakutan dengan kata-kata Duan Lingtian. Keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis dengan jelas di wajahnya saat dia bertanya, "Tuan Duan, apakah Anda mengatakan Li Ping menjadi Raja Surgawi hari ini?" "Ya," Duan Lingtian samar-samar mengangguk. Tai Tai He memandang Duan Lingtian dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Ini berarti kamu membunuh Raja Surgawi satu dasar." "Ya," Duan Lingtian samar-samar mengangguk lagi. Mulut Tai Tai He ternganga, dia dibuat terdiam. Ini terlalu mengejutkan. Saat dia terus memimpin Duan Lingtian dan Huaner dalam perjalanan, dia berpikir dalam hati, sepertinya Tuan Duan bukanlah Raja Surgawi biasa. Karena dia mampu membunuh Li Ping yang merupakan Raja Surgawi satu dasar, setidaknya dia harus menjadi Raja Surgawi dua bentuk. Dia mengucapkan doa dalam hati untuk Sekte Blissful saat dia memikirkan hal ini. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan jika Sekte Bahagia ada, itu tidak akan lagi dianggap sebagai salah satu sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Begitu berita tentang Master Duan membunuh Li Ping meskipun Li Ping menjadi Raja Surgawi menyebar, bahkan Raja Surgawi kuasi yang tertutup dari Sekte Bahagia tidak akan berani menghadapi Master Duan tentang hal itu. Karena Master Duan mampu membunuh Raja Surgawi, akan mudah baginya untuk membunuh Raja Surgawi kuasi itu. Sayangnya, hasil ini karena Sekte Blissful memprovokasi seseorang yang mereka tidak mampu untuk memprovokasi. Sekte Blissful selesai. Dengan pemikiran ini, Tai Tai He melirik Duan Lingtian sebentar. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba memanggil, "Elder Tai." Dia memandang Tai Tai He dan bertanya, "Jika saya tidak salah, Sekte Surgawi yang mendalam juga terletak di Cross Region, kan?" Mata Duan Lingtian berkilat dingin saat dia mengingat masalah Hesan, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, yang dibunuh secara tidak adil oleh Bai Wuji,
pemimpin sekte dari sekte surgawi yang mendalam, selama konferensi alkimia. Pada saat itu, Bai Wuji telah membunuh He San dengan alasan bahwa He San telah membunuh Bai Yusuan, putranya dan tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam. Dengan ini, sekte surgawi Taiyi telah kehilangan pilar mereka, Duke Surgawi 8 Trigram. Jika Bai Yusuan benar-benar mati, dia mungkin akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, Bai Yusuan masih hidup dan menendang. Yang terpenting, semuanya tampak seperti skema untuk membunuh He San. Ya, sebenarnya, bahkan sebelum mereka mencapai Cross Region, Tai Tai He berharap Duan Lingtian bisa membalaskan dendam He San. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana membawanya ke Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian hanyalah seorang penatua sementara dari sekte surgawi Taiyi, dia tidak memiliki kewajiban kepada sekte sama sekali. Namun, sekarang Duan Lingtian menyebutkan sekte surgawi yang mendalam, dia samar-samar memahami niat Duan Lingtian. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Kalau begitu, mari kita kunjungi sekte surgawi-surgawi yang mendalam terlebih dahulu. Ekspresi Duan Lingtian mereda saat dia berkata sambil mencibir, aku ingin bertanya pada Bai Yusuan bagaimana tepatnya dia berhasil menghindari dibunuh oleh leluhur tua. Ya, Tuan Duan, Tai Tai dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Dia tidak ragu-ragu dan memimpin Duan Lingtian dan Huaner ke tanah sekte surgawi yang mendalam. Arah perkebunan. Dia telah mengunjungi perkebunan sekte surgawi surga yang mendalam beberapa tahun yang lalu dengan tuannya. Dengan demikian, tidak sulit baginya untuk menemukan jalan ke sana. Setelah 3 hari, Tai Tai He yang telah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti dan berkata, Tuan Duan, sekte surgawi yang mendalam ada di depan. Bab 2910, menerobos ke perkebunan sekte surgawi yang mendalam penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung sekte surgawi yang mendalam adalah yang terkuat dari semua kekuatan teratas di 6 wilayah Tenggara. Kekuatannya jauh melampaui sekte top lainnya di 6 wilayah Tenggara, dan fondasi sekte itu sangat stabil. Di 6 wilayah Tenggara, beberapa sekte teratas bahkan tidak memiliki Duke Surgawi 9 istana, apalagi Duke Surgawi 10 arah. Ada beberapa sekte yang memiliki 9 Palaces Celestial Duke tetapi tidak ada 10 Direction Celestial Duke. Sekte teratas di 6 wilayah Tenggara dengan 10 arahan Adipati Surgawi seperti Sekte Surgawi yang mendalam, Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih, dan Sekte Surgawi yang bahagia adalah yang terbaik. Namun, Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih dan Sekte bahagia hanya memiliki 1 Duke Surgawi 10 arah di sekte masing-masing. Bagaimana mereka bisa berharap untuk membandingkan dengan sekte surgawi surga yang mendalam yang memiliki 3 bangsawan surgawi 10 arah? Itu semua berkat 3 raja surgawi 10 arah sehingga sekte surgawi-surgawi yang mendalam berhasil berdiri di puncak 6 wilayah Tenggara dan perbatasan. Secara alami, peringkat kekuatan ini tidak memperhitungkan raja surgawi kuasi yang tertutup dari setiap sekte. Lagi pula, tidak ada yang tahu pasti apakah sebuah sekte memiliki raja surgawi kuasi atau tidak. Semua sekte teratas memiliki raja surgawi sebelumnya. Siapa yang tahu jika beberapa raja surgawi ini tetap tinggal di perbatasan demi sekte mereka? Jika demikian, berapa banyak yang mereka miliki? Elit tertutup ini hanya akan muncul ketika sekte masing-masing berada di ambang kehancuran. Dalam sejarah 6 wilayah Tenggara yang diketahui, Sekte Surgawi Taiyi dikenal memiliki Raja Surgawi Semu. Untuk semua alasan ini, meskipun sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara memiliki kekuatan yang berbeda-beda, tidak satu pun dari mereka akan secara sembrono bergerak melawan satu sama lain karena bahaya yang tersembunyi. Namun, meskipun sekte surgawi surga yang mendalam tidak berani melakukan sesuatu yang berani seperti menghancurkan sepenuhnya sekte-sekte yang lebih lemah karena pencegahan dari Raja Surgawi kuasi yang tertutup, sekte lain masih tidak berani menantang otoritas sekte surgawi surga yang mendalam. Bahkan pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi yang pengasih dan sekte blissful yang sama kuatnya dengan Bai Wuji, pemimpin sekte dari surga surgawi yang mendalam, menyambutnya dengan sekarang. Lagi pula, selama sekte surgawi surga yang mendalam tidak melakukan sesuatu yang kurang ajar dan bodoh, kedua sekte tidak akan sembarangan menentang sekte surgawi surga yang mendalam. Sekte surgawi surga yang mendalam ada di depan. Faktanya, ketika Tai Tai He terhenti, Duan Lingtian sudah menduga bahwa mereka telah tiba di sekte surgawi yang mendalam. Setelah mendengar kata-kata mantan, dia secara naluriah melihat ke atas.
Dia melihat hutan rimbun yang tampak terbentang tak terhingga. Ribuan meter di atas langit, ada area yang diselimuti kabut di mana awan tampak aneh. Jika dia tidak menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, dan dengan demikian, memiliki kekuatan ekstra, dia tidak akan menyadari keanehan ini. Dengan kekuatan ini, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menemukan keanehan di langit. Ketika Tai Tai He melihat Duan Lingtian menatap tempat aneh di langit, dia menjelaskan, harta sekte surgawi yang mendalam terletak di awan dan kabut. Hutan ini memiliki banyak celestial beast dengan kemampuan terbang yang tidak memiliki kecerdasan. Sekte menggunakannya sebagai tempat pelatihan bagi murid-murid mereka. Duan Lingtian mengangguk lemah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo. Mari kita lihat tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam yang berhasil selamat dari serangan leluhur tua. Saya ingin mendengar detail tentang bagaimana dia berhasil bertahan hidup." Begitu dia selesai berbicara, energi asal surgawi yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan lembut menyelimuti Tai Tai He dan Huaner. Hanya dalam sekejap mata, ketiganya tampaknya telah menghilang ke udara. Pada saat berikutnya, ketiganya telah tiba di langit 10.000 meter di atas hutan dan melewati kabut dari formasi sekte surgawi yang mendalam. Formasi ini dapat dianggap sebagai lapisan pertahanan pertama sekte surgawi yang mendalam. Jika orang luar menyerang, bahkan jika itu adalah Raja Surgawi dasar, formasi akan tetap mendeteksinya. Namun, karena Duan Lingtian sekarang seperti Raja Surgawi 8 Trigram, dia dengan mudah masuk ke formasi defensif seolah-olah itu adalah halaman belakangnya sendiri. Begitu ketiganya memasuki formasi dan ke sekte surgawi surga yang mendalam, Huaner, yang telah bangun dari kultivasi beberapa hari yang lalu, berkata, "Saudara Lingtian, tanah sekte surgawi yang mendalam tampaknya jauh lebih kuat daripada milik sekte surgawi Tai." Tai Tai He hanya tersenyum kecut saat mendengar kata-kata Huaner. Dia sudah terbiasa dengan cara bicaranya yang belak-belakan. Duan Lingtian memandang tanah milik sekte surgawi surga yang mendalam dengan mata cerah saat dia berkata, "Bagaimanapun, ini adalah sekte terkuat di 6 wilayah Tenggara. Harta mereka, tentu saja, akan sangat mengesankan. Memang, perkebunan sekte surgawi surga yang mendalam dan pemandangannya sangat menakjubkan. Perkebunan itu terdiri dari pulau-pulau indah yang menggantung di udara. Namun, setiap pulau berbeda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua dibangun dengan sangat indah. Penatu Atai, kami melakukan perjalanan jauh hanya untuk mengunjungi sekte surgawi surga yang mendalam. Mengapa Anda tidak membuat pengumuman ramah tentang kedatangan kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai?" kata Duan Lingtian, meskipun senyum tipis di wajahnya, matanya sangat dingin dan runcing. Ketika Duan Lingtian pertama kali mengetahui bahwa Hesan, leluhur tua dari sekte surgawi Tai, telah berkomplot melawan dan secara tidak adil disalahkan atas kematian Bai Yusuan, tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam, api kemarahan telah berkobar di hatinya. Bagaimanapun juga, Hesan telah menderita ketidakadilan yang begitu besar. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan Hesan, sekte surgawi Tai tidak memperlakukannya dengan buruk. Karena itu, jika itu dalam kemampuannya untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan tinggal diam dan menutup mata terhadap masalah ini. Baik, Tai Tai dia telah mengantisipasi kata-kata ini dari Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan memasukkan energi asal surgawi ke dalam suaranya sebelum dia dengan keras mengumumkan kedatangan mereka. Penatua tertinggi sekte surgawi Tai dan kepala alkemis surgawi, Tai Tai He dan Duan Lingtian, telah datang untuk mengunjungi sekte surgawi yang mendalam. Suara Tai Tai He bergema dengan jelas di seluruh tanah sekte surgawi yang mendalam, menyebabkan kegemparan. Lagi pula, jelas mereka telah menyerang tanpa diundang. Jika mereka berada di luar formasi, bahkan suara duke surgawi 10 arah akan sulit didengar di perkebunan. Selain sebagai formasi defensif, formasi juga memiliki efek kedap suara. Hanya Raja Surgawi yang dapat dengan mudah memproyeksikan suara mereka ke dalam tanah sekte surgawi yang mendalam. Para murid dari sekte surgawi yang mendalam mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar suara Tai Tai He. Suara mereka meneteskan penghinaan ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri. Tetua tertinggi sekte surgawi Tai, Tai Tai He, mantan penjaga kiri yang baru-baru ini menerobos dan menjadi duke surgawi 7 bintang. Saya tidak berpikir sekte kami telah mengundang mereka ke sini atau mereka memberitahu kami tentang niat mereka untuk berkunjung sebelumnya. Jadi mereka tidak hanya datang tanpa diundang,
tetapi mereka juga masuk ke tanah sekte kita. Seseorang mengejek, hanya seorang duke surgawi 7 bintang yang tidak penting. Betapa beraninya, sepertinya dia telah membawa Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai, bersamanya. Bisakah Duan Lingtian menjadi sumber kepercayaan dirinya? Seseorang berkata sambil mencibir, bahkan mantan alkemis surgawi terkemuka di 6 wilayah Tenggara, Sun Chao, harus menunggu di luar sebelum diundang masuk. Bahkan jika Duan Lingtian telah menggantikan Sun Chao sebagai alkemis surgawi terkemuka, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menerobos masuk tanpa pemberitahuan. Sementara itu, alis Bai Wuji terangkat saat mendengar suara Tai Tai He. Ikat Tai He, Duan Lingtian, mengapa mereka datang? Berdasarkan cara mereka menerobos masuk tanpa pemberitahuan, jelas bahwa mereka tidak berada di sini untuk kunjungan persahabatan. Terlepas dari itu, dia tidak terganggu. Dia bahkan tidak secara pribadi menerimanya. Bagaimanapun, dia memiliki status untuk dipertimbangkan. Di sisi lain, pejabat tinggi dari sekte surgawi yang mendalam tidak ragu untuk pergi menemui Duan Lingtian dan Tai Tai He. Datang, mari kita lihat Tai Tai He dari sekte surgawi Tai. Aku benar-benar ingin melihat di mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menerobos masuk ke dalam tanah milik sekte surgawi yang mendalam kita. Bahkan seorang duke surgawi 7 bintang saja berani bertindak begitu kurang ajar. Mari kita lihat apakah dia mampu mempertahankan kesombongannya di depanku, seorang duke surgawi 8 trigram. Dia pikir dia bisa masuk ke perkebunan kita seperti halaman belakang rumahnya hanya karena bocah yang diakui sebagai alkemis surgawi terkemuka di 6 wilayah Tenggara bersamanya. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskan kelancangannya kepada kita.